Untuk pertanyaan selanjutnya Ki Bagus. Ya silakan Mas, monggo. Saya sendiri dulu ya Ki. Saya agak penasaran dengan hal-hal agak gaib gitu ya. Nggih, monggo silakan. Familiar yang namanya santet Ki. Familiar, sangat Ya, familiar. itu yang namanya Oke, santet. nggih, kemudian. Sebenarnya tuh santet ada beberapa jenis sih. Soalnya kan kadang saya melihat, nggak melihat sih, saya tahu di media ada yang sakitnya dia itu gila disantet, ada yang sakitnya itu apa keluar pakunya. Oke, ini saya jelaskan sedikit aja Mas ya. Apa perutnya membesar seperti itu ya. Betul, betul. Sebenarnya ada berapa jenis itu untuk santet? Kan gini, saya kan bukan pakar santet, tapi saya paham lah untuk mengenai hal ini. Jadi kalau untuk ilmu hitam itu ada beberapa Mas jenisnya. Ada yang namanya guna-guna, ya itu mempengaruhi pikiran biasanya. Ada yang namanya santet, ada yang teluh, ada yang tenung. Santet itu mengirimkan suatu ilmu, hanya ilmu saja, jadi membuat orangnya bisa jadi gila, ya kan? Bisa membuat orangnya berhalusinasi, tiba-tiba di depannya itu seperti ada sesuatu, akhirnya apa? Kewarasan, kejiwaannya terganggu, akhirnya timbul penyakit-penyakit. Itu yang santet Mas. Jadi penyakitnya timbul gara-gara dia sendiri kena gangguan energi tadi, gitu loh. Kalau teluh, tenung ini hampir sama, dia mengirimkan sesuatu masuk ke dalam tubuh kita. Perantaranya dari siapa? Perantaranya jin, setan yang mau dikirim, gitu. Andai kata ini ya, saya nggak suka sama Mas. Saya mengirimkan teluh, tenung. Saya ini sudah menyiapkan di sini jarum, paku. Nah, yang mengirimkan ini adalah jin, setannya masuk ke dalam tubuhnya Mas. Itu yang namanya teluh, yang tujuannya untuk membunuh. Kalau santet tujuannya untuk menyakiti, Mengganggu ya, mengganggu. ya semuanya mengganggu. Pikirannya gitu. Santet itu tujuan utamanya santet ini menyakiti, ya sampai entah nanti meninggal sendiri tidak tahu. Tapi kalau untuk tenung ya sama seperti santet, tapi tujuannya memang membunuh orangnya. Memang niatnya utama sudah untuk Ya, ingin mencelakai orang itu, gitu. Nah, kebetulan banyak klien saya yang datang, kebanyakan itu masih tahap ataupun taraf di area guna-guna santet, Mas. Itu karena saya yakin untuk masalah yang sangat serius seperti guna-guna apa tadi yang teluh tenung, pengobatannya pun saya rasa cukup sulit. Saya tidak bisa Mas tiba-tiba mengeluarkan jarum, tiba-tiba langsung saya tarik, nggak bisa. Itu harus melalui proses medis. Kalau untuk apa teluh atau tenung tadi kan bentuknya mungkin ada benda-bendanya, iya. Misal itu nanti disembuhkan bendanya yang keluar atau cuma apa itu energinya aja yang keluar? Kalau ada wujudnya biasanya harus dikeluarkan dua-duanya Mas. Energi dan wujudnya, begitu loh. Makanya saya mengatakan itu susah karena apa? Jarang klien ataupun pasien yang saya tangani berhasil mengeluarkan sendiri. Dalam artian saya kayak ruqyah lah katakanlah ya Mas ya, ruqyah ataupun pengobatan apapun, kalau barangnya bendanya di dalam tubuh ini mau keluar, dia akan keluar mengikuti dengan memuntah, tiba-tiba ada paku, ada darahnya, itu bisa. Tapi kalau tidak bisa semacam itu ya terpaksa harus melalui operasi Mas. Tapi nanti berarti di ronsen itu kelihatan ya? Kelihatan. Tapi saya juga pernah mendengar atau membaca itu artikel itu memang di ronsen dia ya nggak ada apa-apa, tapi mungkin suatu saat dia makan muntah keluar paku, tapi padahal dia nggak ada apa itu kan ada terus kemudian ya akhirnya dia ke non medis. Memang ada cerita semacam itu Mas, ada kasus juga sama semacam itu, nggak ada apa-apa, memang seperti orang sehat, tetapi waktu dia muntah tiba-tiba kok muncul paku, pines, silet dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi apa ya namanya? Kalau untuk masalah ilmu hitam kan kita melawan sihir ya. Nah ini kan negatif semua. Jadi ya terkadang orang awam seperti saya pun, ya saya orang awam termasuk, tidak bisa serta-merta ini ada isinya enggak. Tidak ada, tidak bisa semacam itu. Jadi saya lihat dulu gejalanya orang ini apa, kemudian sejarahnya dulu saya gali, setelah itu yang dirasakan terakhir kapan. Nah ini kan semuanya pola-pola ini kan bisa dianalisa Mas, gitu. Karena apa? Rasa sakit ketika orang itu kena santet, kena teluh, kena tenung, itu ada polanya.
ada polanya. Bisa kita tarik kesimpulan itu jenis-jenis yang guna-guna atau santet itu tadi seperti yang disebutkan bagus, santet itu lebih ke menyakiti. Kemudian kalau teluh tenung itu untuk membunuh. Memang niatnya utamanya untuk membunuh. Betul. Dan kalau untuk yang dipelet ya untuk yang guna-guna tadi itu mempengaruhi pikiran. Iya. Pikiran seperti agar bos ini senang sama anak buahnya, agar si mantan kembali. Nah ini kan semuanya sama lah, itu urusannya sama guna-guna. Nah saya rasa ketika seseorang ini menghindari hal itu, menghindari punya musuh, ya insya Allah terhindar dari ini mas. Tapi kalau ada yang sudah kena penyakitnya ataupun kena keluhan dari penyakit gaib semacam itu, ya penerapannya pun ya harus imbang antara lahir dan batin. Ke dokter dulu dicek ada apa di dalamnya. Terkadang kalau sudah dilepas dari kedokteran, ini kok di dalamnya ada kawat, diambil. Tapi orangnya nggak dibersihkan, energinya terkadang ada di situ mas. Muncul lagi malah. Muncul di situ, bukan kawatnya, tapi orangnya, energi negatifnya masih di dalam. Makanya kalau kita melunturkan ya, membuang semacam itu harus dari dua cara, secara spiritual, secara lahir atau nyatanya, begitu loh mas. Check up ke medis. Betul semacam itu. Berarti secara spiritual juga. Semacam itu mas, untuk menghilangkan dari pengaruh ilmu hitam itu, gitu mas. Terima kasih. Sami-sami.